My name is Astrid Gusrianti with ID number 17053044, and this video is about learning process with discovery learning method, and this video is my thoughts with subject economic learning planning with Miss F. Charia. So I hope you can enjoy this video, and if you like it, please give me a thumbs up and happy watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Sehat? Sudah sarapan? Sudah ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa sebelum kita belajar. Silakan. Baik, terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya anak-anak ibu lihat dulu di dalam lacinya, di bawah kolong mejanya, di samping kiri kanannya, apakah masih ada sampah yang tersisa? Kalau masih ada, silahkan dipungut dan dibuang dulu ke tempat sampah. Oke? Karena alangkah baiknya kalau kita itu belajar dalam suasana yang bersih dan nyaman. Jadi silahkan diambil dan dipungut sampah-sampahnya. Baik, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Kenapa Ibu meminta Anda semua untuk memungut sampah terlebih dahulu? Karena kalau ruang belajar kita atau tempat belajar kita itu bersih, maka kita juga akan lebih mudah untuk menangkap pelajaran yang disampaikan. Dan juga kondisi ruangan yang bersih juga membantu Anda semua untuk lebih nyaman dan lebih fokus dalam pembelajaran. Makanya sebelum kita belajar, Ibu meminta semuanya untuk membersihkan dulu area tempat belajar kita. Oke? Seperti yang kita tahu bahwasanya karena bersih itu sebagian dari iman. Oke, selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu siapa saja yang tidak hadir pada pertemuan kita kali ini. Oke? Nesi Hasanah hadir. Rafika Andela hadir. Oke. Selanjutnya Raihan hadir. Oke. Nini Ardila hadir. Dwi Fuji Cahyanti hadir. Erin Yuan Lestari hadir. Robi Harun mana? Kenapa? Oh, sakit. Baik. Jadi untuk pertemuan kita pada kali ini, satu orang tidak hadir karena sakit. Oke? Baik. Pembelajaran kita pada pagi hari ini itu adalah lanjutan dari apa yang Ibu ajarkan minggu lalu. Karena minggu lalu Ibu sudah mengajarkan tentang permintaan dan penawaran, maka tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Dan selanjutnya, apa itu elastisitas permintaan dan penawaran. Jadi ini adalah materi terakhir kita untuk bab permintaan dan penawaran. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mau tahu dulu, apakah anak-anak Ibu semua masih ingat atau masih paham apa yang Ibu ajarkan minggu lalu? Yaitu apa itu permintaan dan penawaran. Kalau ada yang masih ingat, silakan tunjuk tangan. Baik, anak Ibu yang di situ silakan. Baik Bu, permintaan itu adalah barang dan jasa yang diinginkan atau diminta untuk dibeli untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu di pasar, Bu. Betul, jadi itu yang disebut dengan permintaan. Selanjutnya, siapa yang masih ingat apa itu penawaran? Siapa? Silakan. Penawaran itu adalah sejumlah barang dan jasa yang tersedia di pasar untuk dijual pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu, Bu. Benar sekali.
Jadi ternyata semuanya masih ingat ya apa itu permintaan dan penawaran. Selanjutnya, siapa yang masih ingat tentang apa itu hukum permintaan dan juga hukum penawaran? Hukum permintaan, siapa yang masih ingat? Oke, silahkan. Kalau hukum permintaan itu, ketika harga naik, maka jumlah barang atau jasa yang diminta turun, Bu, dan begitu juga sebaliknya. Benar. Selanjutnya, siapa yang masih ingat apa itu hukum penawaran? Oke, silakan. Kalau untuk hukum penawaran itu, ketika harga naik, maka jumlah barang dan jasa yang ditawarkan juga ikut naik, Bu. Dan ketika harga barang turun, maka jumlah barang dan jasa yang ditawarkan juga ikut turun, Bu. Oke, ternyata semuanya masih paham ya apa itu permintaan dan penawaran dan juga hukum dari permintaan dan penawaran. Benar seperti yang dikatakan oleh teman-temannya, bahwasanya kalau untuk hukum permintaan itu dia berbanding terbalik. Ketika harga barang tersebut tinggi atau naik, maka jumlah barang dan jasa atau jasa yang diminta juga menurun. Tetapi ketika harga barang itu turun, maka jumlah yang dimintanya naik. Maka dikatakan untuk hukum permintaan itu hukumnya berbanding terbalik. Kenapa? Kita posisikan saja diri kita sebagai orang yang membeli atau konsumen. Ketika anak-anak ibu sebagai konsumen dan ingin membeli suatu barang, tetapi harga barang itu tinggi atau sedang naik, apakah kalian ingin membelinya? Tidak kan? Karena sebagai konsumen, pasti konsumen itu mencari harga yang paling bawah. Dan sebaliknya, kalau untuk hukum penawaran, kita analogikan saja diri kita sebagai penjual atau produsen. Ketika harga barang itu tinggi, maka kita sebagai produsen yang menginginkan keuntungan tentu juga akan menjual barang itu dengan banyak, ya kan? Kita akan menawarkan barang itu dengan banyak karena harga sedang tinggi. Itu makanya hukum penawaran itu dikatakan hukumnya berbanding lurus, tidak seperti hukum permintaan. Baik, ternyata anak-anak ibu masih paham apa materi yang ibu sampaikan minggu lalu. Jadi kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Silakan dilihat di slide yang di depan, di PowerPoint yang telah ibu siapkan. Yang pertama itu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama itu ada ketersediaan barang substitusi. Sebelumnya ada yang tahu barang substitusi itu apa? Ada, Bu. Ya, silakan. Apa itu barang substitusi? Kalau barang substitusi itu kita bisa menggantikannya dengan barang lain, Bu. Jadi kalau misalkan kita tidak mendapatkan barang yang satu, masih ada barang lain sebagai gantinya, Bu. Bagus. Jadi itu dia barang substitusi. Jadi salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan yaitu ketersediaan barang substitusi. Maksudnya di sini adalah permintaan terhadap barang tersebut akan bersifat elastis apabila barang tersebut memiliki barang substitusi atau barang penggantinya. Kenapa? Karena ketika harga barang tersebut meningkat, konsumen dengan mudah untuk mengalihkan permintaannya ke barang lain. Contohnya, ketika harga margarin naik, maka orang-orang bisa mengalihkan pemakaian margarin ke mentega. Makanya, salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan itu adalah adanya barang substitusi. Paham? Selanjutnya, yaitu proporsi pendapatan yang dibelanjakan untuk suatu barang. Maksudnya itu, jika harga suatu barang merupakan bagian yang sangat kecil dari pendapatan, maka permintaan terhadap barang tersebut cenderung bersifat kurang elastis.
Sebaliknya, apabila harga suatu barang merupakan bagian yang sangat besar terhadap pendapatan, maka permintaannya cenderung bersifat elastis. Kita lanjutkan. Yang ketiga itu kategori barang. Kategori barangnya kebutuhan pokok atau kebutuhan mewah. Seperti yang kita tahu, jika suatu barang tersebut kebutuhan pokok, maka permintaannya bersifat inelastis. Contohnya pada ibu rumah tangga tetap akan meningkatkan pembelian garam walaupun harganya turun, ya kan? Karena garam itu adalah kebutuhan pokok. Sebaliknya, penjualan terhadap barang-barang mewah dipengaruhi oleh harganya. Ketika penjualan mobil sedan itu meningkat, berarti harganya turun. Sebaliknya, penjualan akan berkurang drastis apabila harganya naik. Oleh karena itu, permintaan akan kebutuhan barang mewah cenderung bersifat lebih elastis. Dan yang terakhir itu keragaman penggunaan barang. Jika suatu barang memiliki banyak kegunaan, maka barang tersebut cenderung memiliki permintaan yang lebih elastis. Sebagai contoh, karet. Karet dapat digunakan untuk membuat barang-barang mainan, ataupun sepatu, bola, dan lain-lainnya. Permintaan terhadap karet tersebut bersifat lebih elastis karena ketika harganya menurun, berbagai pihak yang menggunakan karet akan meningkatkan permintaannya. Baik, jadi anak-anak ibu semua sudah paham kan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan tadi ada 4. Dan silakan dicatat, selagi mau menjelaskan silakan dicatat apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan yang telah ibu sampaikan tadi. Kita lanjut, yaitu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Seperti faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ada 4, faktor-faktor mempengaruhi penawaran juga ada 4, yaitu yang pertama, waktu yang dibutuhkan untuk berproduksi. Kenapa waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi salah satu faktor yang mempengaruhi penawaran? Karena produk-produk yang membutuhkan waktu lebih lama untuk diproduksi, penawarannya bersifat inelastis. Hal ini karena walaupun harga naik, produsen tidak dapat dengan cepat menambah persediaan produknya. Sebaliknya, penawaran barang-barang hasil industri cenderung bersifat elastis karena proses pembuatannya lebih cepat. Oke, kita lanjut yang kedua. Daya tahan barang. Elastisitas penawaran produk-produk yang tidak lama cenderung tidak elastis. Sebaliknya, kalau untuk produk-produk yang dapat disimpan dalam waktu lama itu cenderung memiliki elastisitas penawaran yang bersifat elastis. Yang ketiga, mobilitas faktor produksi. Faktor produksi ini dikatakan memiliki mobilitas tinggi apabila mudah berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Jika faktor produksi tersebut memiliki mobilitas yang tinggi, maka produsen akan menyesuaikan kapasitas produksinya dan penawarannya cenderung bersifat lebih elastis. Beberapa jenis produk yang memerlukan tenaga ahli atau mesin khusus untuk memproduksinya, dan penawaran barang-barang seperti ini cenderung kurang elastis karena tenaga kerja yang berkeahlian tinggi atau peralatan khusus yang canggih agak sulit untuk diperoleh. Tetapi sebaliknya, pada produk yang tidak memerlukan tenaga ahli atau mesin-mesin khusus, penawarannya bersifat lebih elastis. Oke, yang terakhir, kemudahan produsen baru memasuki pasar. Jika pasar tersebut lebih mudah untuk dimasuki, maka penawarannya cenderung bersifat lebih elastis. Oke. Baik. Jadi itu dia faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Ada 4 faktor.
Yang pertama, waktu yang dibutuhkan untuk berproduksi. Yang kedua, daya tahan barang tersebut. Yang ketiga, mobilitas faktor produksi tersebut. Dan yang terakhir, kemudahan produsen untuk memasuki pasar tersebut. Baik, jadi semuanya sudah paham apa itu faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dan juga permintaan. Baik, jadi sampai di sini kita sudah membahas tentang apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan juga penawaran. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, materi akan Ibu lanjutkan ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang elastisitas permintaan dan juga penawaran. Yang pertama itu elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan itu adalah sebuah ukuran seberapa besar kepekaan permintaan terhadap perubahan harga. Seperti yang Ananda lihat di depan, di PowerPoint yang sudah Ibu tampilkan, itu adalah rumus dari elastisitas permintaan, di mana diketahui ED yaitu adalah koefisien dari elastisitas permintaan, elastisitas demand. Selanjutnya delta P adalah perubahan harga, delta Q adalah perubahan kuantitas atau jumlah barang atau jasanya, P adalah harga awal ya. Selanjutnya Q adalah kuantitas awal yang diminta. Jadi kalau menurut Ibu sampai di sini ini adalah rumus yang mudah untuk Ananda semua praktekkan. Apabila ada soal nanti tentang elastisitas permintaan, Ananda semua bisa mengambil dari rumus ini untuk menyelesaikan soalnya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dengan jenis-jenis dari elastisitas permintaan. Jenis-jenisnya itu ada 5, yaitu yang pertama adalah permintaan elastis. Apa itu permintaan elastis? Permintaan elastis adalah persentase perubahan permintaan itu lebih besar daripada persentase perubahan harga, artinya itu besar dari 1. Selanjutnya, permintaan inelastis. Ini adalah kebalikan dari permintaan elastis, di mana tadi kalau elastis itu lebih dari 1, kalau inelastis itu kurang dari 1. Oke, kita lanjut. Elastisitas uniter. Elastisitas uniter ini sama dengan 1. Jadi presentasi perubahan yang di kuantitas yang diminta itu dan harga itu sama ya. Selanjutnya kita lanjutkan permintaan elastisitas sempurna. Kalau sempurna ini maksudnya adalah permintaannya sama dengan tak hingga. Sedangkan yang terakhir yaitu permintaan inelastis sempurna. Yang ini sama dengan 0. Jadi dari rumus tadi Ananda bisa mendapatkan hasilnya, baik itu lebih dari 1, kurang dari 1, sama dengan 1, tak hingga atau 0. Jadi kalau misalkan hasilnya sudah didapat, Ananda semua bisa menggolongkan. Jadi hasil tersebut termasuk ke dalam jenis permintaan elastisitas yang mana. Baik, kita lanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu tentang elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran ini adalah sebuah ukuran seberapa besar derajat kepekaan penawaran terhadap perubahan harga. Untuk rumusnya bisa anak-anak Ibu lihat di depan. ES itu adalah elastisitas supply atau koefisien elastisitas penawaran. Delta Q tadi sama dengan jumlah perubahan presentasi kuantitas yang ditawarkan. Delta P itu adalah presentasi perubahan harga yang ditawarkan, dan P adalah harga awal, Q adalah kuantitas awal yang ditawarkan. Dan juga elastisitas penawaran ini sama dengan elastisitas permintaan, di mana dia juga ada jenis-jenisnya. Untuk jenisnya itu sama dengan elastisitas permintaan yang tadi, hanya saja itu diganti ya dari permintaan ke penawaran, tapi untuk pengertian dan juga maksudnya itu sama dengan yang Ibu jelaskan di elastisitas permintaan tadi. Oke, jadi sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, berarti kalau tidak ada pertanyaan, itulah materi kita pada hari ini, dan berakhir juga bab
kita membahas tentang permintaan dan juga penawaran. Anak-anak ibu sekalian, setelah berakhirnya apa yang ibu sampaikan tadi, dan ibu juga telah meminta semuanya untuk melihat ke depan dan juga mencatat poin-poin yang ibu sampaikan tadi, sekarang kita akan membagi kelompok, di mana satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Oke, yang pertama, silahkan bagi kelompoknya sesuai dengan urutan meja saja. Ini barisan pertama sampai ke belakang itu kelompok 1, barisan yang kedua sampai ke belakang itu kelompok 2, dan selanjutnya sampai yang kelima. Oke, silahkan semuanya buat lingkaran terlebih dahulu. Baik, semuanya sudah duduk di kelompok masing-masing ya kan? Silahkan Ananda semua lihat ke depan. Dari poin-poin yang sudah ibu tampilkan itu ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu contoh jenis barang yang umumnya memiliki koefisien elastisitas permintaan kurang dari 1 adalah kertas, bensin, garam, bawang merah, atau barang kebutuhan pokok. Silahkan didiskusikan dengan teman-temannya manakah dari kelima barang ini yang elastisitas permintaannya kurang dari 1. Oke, pertanyaan yang kedua yaitu berikut data perubahan jumlah barang yang diminta dan perubahan harga. Harganya yang pertama 15.000 dan yang kedua 12.000. Jumlah barang yang diminta yang pertama itu 800 unit dan yang kedua itu 1.200 unit. Jadi dari kelima objektifnya itu A ada 3, B4, C2, D1, dan E5. Silakan anak-anak ibu aplikasikan rumus yang sudah ibu berikan tadi dan cari berapa elastisitas permintaan dari soal ini. Dan juga tentukan, setelah Anda semua tahu berapa jumlah elastisitasnya, tentukan dia termasuk jenis elastisitas yang mana. Oke? Jadi silakan didiskusikan dengan kelompoknya 2 soal yang tadi. Dan ibu beri waktu 10 menit, silahkan diskusikan dan kita akan presentasi semuanya ke depan nanti. Silahkan. Baik, waktunya habis. Silahkan semuanya tampilkan hasil jawaban dari yang telah kalian diskusikan. Silahkan perwakilan kelompok 1 maju ke depan. Baik, terima kasih semuanya sudah maju ke depan. Dan kita juga sudah membahas ya kan, apa yang disampaikan dari kelompok 1 sampai kelompok 5 terhadap hasil dari diskusi mereka. Ternyata di sini ada beberapa hal yang beberapa kelompok itu berbeda jawabannya. Jadi mari kita bahas bersama sebenarnya siapa jawaban yang paling tepat. Untuk soal nomor 1, contoh jenis barang yang umumnya memiliki koefisien elastisitas permintaan yang kurang dari 1 adalah, berarti kalau dia meminta koefisien elastisitas kurang dari 1 itu adalah jenis elastisitas permintaan inelastis, benar. Jadi, di sini ada 5 pilihan jawaban, yaitu ada kertas, bensin, garam, barang mewah, dan barang kebutuhan pokok. Tadi ada dari 5 kelompok yang tampil, itu 3 kelompok menjawab barang kebutuhan pokok dan 2 kelompok menjawab bensin. Jadi mari kita diskusikan. Sebenarnya untuk pertanyaan ini jawabannya adalah barang kebutuhan pokok. Ini disebabkan karena biasanya permintaan inelastis ini terjadi pada barang-barang kebutuhan pokok, disebabkan karena jenis barang kebutuhan pokok ini apabila harganya naik, kita tetap akan membelinya, dan apabila harganya turun, kita tidak akan mengurangi pembeliannya. Bensin juga termasuk, tetapi berbeda dengan bensin, kita pasti lebih mengutamakan hal yang kebutuhan pokok kita seperti beras, minyak daripada bensin ya kan. Misalnya kalau kita tidak ada uang untuk membeli bensin, biasanya kita lebih mengutamakan untuk misalnya naik angkutan umum atau yang lainnya. Tidak seperti kebutuhan pokok. Ini tidak bisa kita substitusikan dengan yang lainnya. Makanya untuk jawaban pertanyaan yang pertama itu adalah E, barang kebutuhan pokok. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 2.
Soal nomor 2 tadi semuanya serentak menjawab negatif 3. Ada juga yang menjawab 3. Oke, mari kita diskusikan. Kalau untuk soal nomor 2, bisa dilihat di depan, itu sudah Ibu jabarkan bagaimana pencariannya. Silahkan diperiksa apakah benar atau salah. Oke, tadi ada yang menjawab negatif 3 dan juga menjawab 3. Sebenarnya untuk negatif 3 ini kita abaikan saja. Berarti diketahui bahwa koefisien elastisitasnya adalah 3. Berarti semua kelompok yang menjawab 3 dan minus 3 itu betul. Jadi beri apus untuk kita semua. Baiklah, Ibu rasa semuanya sudah paham tentang materi yang Ibu ajarkan pada minggu kali ini, tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan juga penawaran, dan juga elastisitas permintaan dan penawaran. Ananda semua juga sudah bisa menjawab soal yang Ibu berikan. Jadi, sekian materi kita pada pertemuan kali ini. Dan untuk selanjutnya, untuk tugas Ananda di rumah, supaya Anda lebih paham, tadi kan kita mengerjakannya secara kelompok, jadi Ibu meminta sekarang Ananda mengerjakan secara pribadi. Untuk soalnya, silahkan lihat di depan, di PowerPoint yang sudah Ibu tampilkan. Silahkan Ananda cari jawaban dari pertanyaan tersebut. Oke, pertanyaannya yaitu, silakan Anda cari 2 contoh kasus di rumah tentang permintaan atau penawaran barang atau jasa akibat adanya virus COVID-19 dan apa faktor yang mempengaruhinya. Oke, silakan dicari di rumah. Oke, Ibu contohkan. Misalnya apa yang sedang marak karena virus COVID ini? Iya, masker. Karena adanya virus COVID-19, penawaran akan masker itu tinggi, permintaannya juga tinggi. Tapi kita dari sisi penawarannya tinggi dan juga harganya bervariasi. Hal yang mempengaruhi pembuatan masker ini, penawaran masker ini adalah karena mudahnya produsen untuk memasuki pasar. Seperti yang kita tahu, bahwasanya pembuatan masker itu gampang, bukan? Dan juga modalnya juga tidak terlalu tinggi. Tapi saat sekarang ini orang-orang sangat membutuhkannya. Makanya penawaran akan masker itu tinggi disebabkan oleh faktor yang mempengaruhinya karena mudahnya produsen untuk memasuki pasar. Itulah contoh yang Ibu berikan untuk tugas Ananda di rumah. Silahkan semuanya cari 2 contoh faktor mempengaruhi permintaan atau penawaran barang atau jasa karena disebabkan oleh adanya virus COVID-19. Oke, baik, sekian dulu pertemuan kita pada pagi hari ini. Untuk bab ini sudah selesai Ibu jelaskan semuanya tentang permintaan dan penawaran. Jangan lupa dibuat tugasnya di rumah. Dan Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.